Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kembali lagi bersama gue Reza di season cerita malam Jumat. Kisah pendaki hilang, tersesat hingga mengalami nasib yang menyedihkan kerap terjadi di Gunung Lawu. Tak ubahnya beberapa kisah mistis tentang pendaki hilang seperti kisah Rahmatullah. Hingga kini masih dinyatakan hilang di Gunung Lawu, Jawa Timur. Kemudian ada kisah pendaki lainnya, yaitu seorang pendaki Lawu via Candi Cetok dilaporkan juga hilang. Pendaki yang meninggal tersebut bernama Amidita, yang termasuk rombongan dari Undip Semarang. Dengan beragam kisah dari Gunung Lawu terkenal cukup angker di kalangan para pendaki. Dari mulai adanya sumur Jolotundo, itu bisa tembus ke pantai selatan, hingga adanya pasar setan di Gunung Lawu. Berdasarkan mitosnya, pasar setan digambarkan seperti lapangan luas yang dipenuhi tumpukan bebatuan. Biasanya kegiatan pasar gaib ini akan dimulai ketika malam hari, khususnya pada malam Jumat. Terkadang warga atau pendaki yang berada di area Gunung Lawu bisa mendengar dan merasakan ramainya layaknya suasana sebuah pasar. Di pasar ini juga menjual berbagai macam hal, mulai dari menjual makanan, minuman, dan beberapa kebutuhan lainnya. Tak jarang mereka yang merasakan pasar ini dipenuhi makhluk-makhluk tak kasat mata yang saling berinteraksi satu sama lain dan sebagainya. Anehnya, dalam transaksi ini bahasa yang digunakan bukanlah bahasa manusia. Kita sudah kedatangan narasumber dengan Bang Anjas. Assalamualaikum Bang Anjas. Ya, waalaikumsalam. Dengar-dengar nih udah ada cerita lagi nih yang baru nih Bang. Ada, iya. Ceritanya tuh waktu saya naik Gunung Lawu tahun 2019. Oh, berarti ini kisah kedua. Jadi ini kisah kedua ya guys ya. Jadi kalau untuk yang pertamanya kalian bisa lihat nanti di atas itu ya. Kalian bisa tonton cerita Bang Anjas sebelumnya. Kalau untuk saat ini yang kisah kedua nih guys. Langsung aja jangan lama-lama. Terusin Bang Anjas. Jadi waktu itu saya 2019 pokoknya udah lulus. Cuma kan nunggu wisuda tuh ada liburnya dulu tuh. Nah itu sembari nyari kerja ya udah tuh saya ada waktu luang mau ke Gunung Lawu. Nah itu saya bertiga sama teman saya si Deden sama si Rizky. Udah tuh kita coba persiapan tas, logistik dan lainnya, berangkat dari Senen ke stasiun Solo Jebres. Nah habis itu kalau nggak salah Gunung Lawu tuh di daerah Tawamangu ya. Kita ke sana pas turun. Nah itu bareng ada pendaki lain juga lah, totalnya sekitar 8 pendaki kan, kalau saya bertiga orang. Nah jadi kalau ditambah yang lain jadi 8 pendaki. Oh, jadi gabung nih? Iya, gabungan. Tadinya awalnya bertiga. Di sana gabung? Iya, gabung. Nah setelah itu udah dingin tuh di kaki gunungnya. Nah nyampe sana itu kita berangkat malam, nyampe sana tuh subuh pagi. Nah pas pagi kita persiapan lagi, rapi-rapi barang-barang, logistik dan lainnya. Bayar simaksinya itu waktu itu 20 ribuan. Waktu itu 20 ribu. Udah kita jalan tuh. Nah itu terus kita lanjut tuh 8:30 berangkat dari kaki gunung atau nggak base camp. Pagi malam? Pagi. Kita berangkat. Nah situ lewat kawasan wisata namanya Candi Ketek kalau nggak salah. Candi Ketek. Nah itu di situ kayak ada candinya tuh bentuknya piramida tuh waktu itu. Nah pas lewat itu di ujung piramidanya kayak ada cewek tapi pakai baju adat warnanya hijau, rambutnya panjang. Nah itu saya ngeliat tuh. Nah si Deden ngeliat, nggak tahu kalau si Rizky. Jadi yang ngeliat itu Bang Anjas sama temennya? Iya. Rizky? Enggak, si Deden. Oh, si Deden. Rizky kayaknya nggak tahu dilihat apa, kayaknya sih enggak. Jadi 2 orang nih yang ngeliat. Untuk yang rombongan yang lain lihat nggak Bang? Kurang tahu sih, saya juga nggak nanya karena kita istilahnya kayak rombongan dalam rombongan lah gitu.
yang saya tanya mungkin baru rombongan saya. Nah, yang lihat tuh si Deden, si Rizky enggak. Oke lah, daripada terlalu negatif thinking kan, saya lanjut aja perjalanan tuh sampai pos 2 tuh setengah 12 lah kalau nggak salah. Nah habis itu ke pos 3 nih, ke pos 3 jalannya udah menuju jalan ke sana tuh agak sempit kan, jadi antri gitu. Nah pas mau jalan tuh saya ngeliat cewek yang tadi ada di Candi Ketek tadi tuh. Candi Ketek tadi. Jadi masanya sudah ngeliat nih 2 kali nih. Iya 2 kali. Nah tapi bedanya mungkin dia ngeliat saya. Ngeliat saya, jadi matanya juga bersinar gitu mas. Tatap-tatapan? Atau gimana? Ya kurang, jatuhnya tatap-tatapan ya. Tapi saya nyadar kalau dia ngeliat saya. Waktu di bawah itu kan saya cuma ngeliat dia aja gitu dari jauh. Oke. Yang Bang Anjas lihat itu bentuknya gimana ya Bang? Iya dia kan waktu di bawah juga saya lihatnya cewek pakai baju adat, rambutnya panjang gitu. Tapi mukanya tuh rata. Nah itu kan kondisi waktu siang ya. Ya. Tapi karena dia ngelihat ke saya, jadi otomatis saya juga ngelihat ke dia. Jadi saya lihat kalau matanya tuh nyala warna merah gitu. Kurang lebih sih kayak gitu yang saya lihat. Nah baik lagi tadi tuh saya juga nggak mau terlalu dipikirin gimana. Saya lanjut ke pos 3. Nah pos 3 tuh agak lebaran tuh jalannya. Nah lanjut terus ke pos 3, ke pos 4. Nah kita udah sampai pos 5. Nah itu udah mulai sore kan, cuaca udah juga mulai tambah dingin. Nah itu kita lumayan lapar. Nah kita putusin istirahat sholat. Ya kayak bikin kayak tenda sementara lah, bukan tenda ini, buat masak sama sholat doang. Oke, udah makan, udah sholat. Nah setelah itu kita mau lanjut kan, mau cari tempat yang agak landai lah gitu, karena waktu itu juga nggak memungkinkan tanahnya buat ngecamp. Terus pas lanjut kita udah nemu nih tempat yang landai. Nah kita setelah dapet tempat yang agak landai, kita diriin tenda gitu, terus masak, sholat dan lain-lain gitu. Nah tapi yang saya nggak tahu ternyata kita diriin tenda itu namanya tuh Pasar Dieng. Nah setelah saya tahu bahwasanya kita diriin tenda di situ, nah perasaan saya udah mulai gak enak tuh, maksudnya kayaknya agak salah nih kita ngecamp di sini. Tapi ya udahlah, kita lanjut, kita masak, kita sholat gitu. Nah waktu itu saya, Deden sama Rizky denger semua tuh kalau misalnya pas kita di tenda itu ada suara gamelan. Ada suara gamelan itu kayak suara acara. Kalau di adat Jawa tuh kayak ya udah kayak ada acara yang lagi nikahan yang ada di adat Jawa gitu. Lagi hajatan lah gitu. Hajatan. Jadi 3-3-nya dengar semua. Dengar semua. Ya? Nah, waktu itu saya ngerasanya kayak mungkin kalau di ketinggian kan ya kayak kadang-kadang saya masih bisa dengar suara azan tuh gitu. Yeah. Nah waktu itu saya masih kepikiran positif thinkingnya, mungkin ya udahlah mungkin ada suara dari kaki gunung gitu ya. Tapi kenapa malam juga bikin hajatannya gitu. Jadi mikir ulang nih, kenapa bisa ada suara itu padahal iya, kan di atas gunung ya. Tapi masih positif thinking aja. Ya udah, dan tiga-tiganya denger tuh, saya, Deden dan Rizky. Terus ya udah lanjut lah. Saya usahain tidur. Nah si Rizky gampang banget buat tidur tuh. Saya sama Deden masih tidur ayam. Nah posisinya waktu itu kita kena badai tuh. Wah pokoknya kenceng banget. Jadi kayak pasak dari tenda tuh kayak udah hampir mau jengap gitu lah. Tapi kalau kita keluar takutnya kita kena kedinginan kan. Jadi untungnya tenda yang kita bangun lumayan kokoh lah gitu. Udah. Nah saya sama Deden waktu itu berinisiatif ya udah kita zikir-zikir aja gitu.
zikir. Nah zikir waktu itu badainya udah lumayan reda lah, nah kita udah mulai bisa tidur tuh saya sama Deden. Di tengah malam jam 1 saya tuh pengen kencing. Nah pas mau kencing saya kepikiran apa kencing di botol aja ya, cuman kan gak enak masa kencing di botol. Iya, takutnya ntar juga berantakan kan gitu. Di dalam tenda kan ininya kecil gitu kan. Ya udah saya beraniin tuh, kasihan juga si Deden sama Rizky udah capek banget kayaknya. Saya beraniin kencing di luar. Nah pas saya buka tenda tiba-tiba siang, padahal saya inget banget bahwasanya ini saya pengen kencing takut karena malam dan malu juga kalau kencing di tenda kan. Nah, terus Jadi pas buka berubah tuh siang tuh. Terus pas mau balik lagi tendanya nggak ada gitu. Ya udah saya mau nggak mau nih saya beraniin, kayak ini tempatnya kayak beda banget gitu. Terus kayak saya beraniin kencing, saya cari semak-semak gitu kan. Pas kencing selesai saya punya ekor mata lah gitu, terus saya ngeliat ke arah kanan itu kayak ada rame-rame gitu mas, rame-rame kayak ada suara keramaian lah gitu. Nah pas saya lihat itu kayak ada pasar gitu, ada pasar kayak ya ada yang beli ada yang jual macam-macam gitu, cuma kayak nggak ada kehidupan aja karena ya kita bisa bedain lah mana pasar yang manusia kan, karena di situ kayak orang yang beli juga pucet, maksudnya kayak tatapannya kosong gitu. Tapi rame di situ ya. Rame. Saya mencoba mau nanya atau nggak mau lihat lah ke sana. Nah pas saya mau lihat gitu ada yang nepok saya dari belakang, kakek gitu. Jadi kakek nepok masa Bang Anjas ya? Itu rupanya gimana ya Bang Anjas kakeknya rupanya ya kayak kakek Jawa gitu ya, kayak adat lama lah gitu mas pokoknya. Jadi kalau cewek kan mungkin pakai kemben yang ini ya, kalau nenek, kalau itu kakeknya tuh perawakannya kayak kakek zaman dulu gitu, yang ya bajunya nggak bagus-bagus banget juga. Nah terus dia bilang gini ke saya ini bukan tempat kamu, kata dia gitu. Nah kamu kalau mau selamat ikut saya aja, temenin saya mau beli daging gitu, kata dia gitu. Ya udah otomatis karena kakek itu yang bisa saya ajak komunikasi, ya udah saya temenin dia beli daging. Waktu itu dia beli daging merah. Nah terus setelah beli daging merah itu dia bilang gini, kamu kalau mau selamat di belakang pohon itu ada pintu, kamu ke arah sana. Tapi kalau ada siapapun yang manggil kamu jangan nengok gitu sama sekali itu. Nah setelah itu dia ngasih daging itu ke saya mas. Oh jadi dia udah beli dagingnya nih. Ternyata buat saya. Ngasih daging ke saya. Saya coba kan tuh jalan ke pohon itu lumayan jauh tuh. Nah terus pas jalan saya kayak kedengaran suara Deden sama si Rizky manggil terus. Cuman saya tetap keinget kata kakek itu, pokoknya jangan dengerin kata-kata yang ada di situ ataupun ajakan atau apapun lah gitu. Ya udah tuh saya jalan aja terus nggak hirauin apapun. Nah tiba-tiba pas mau nyampe si Deden sama si Rizky tuh meluk Bang Anjas nih, dua-duanya. Iya. Nah kata dia saya itu lagi bengong di pohon itu. Nah si Deden sama Rizky tuh udah muter-muter 3 kali tapi nggak pernah lihat saya. Oh jadi si dua orang teman Bang Anjas Deden udah nemuin Bang Anjas nih belum, lagi bengong? Belum. Jadi kata si Deden sama Rizky tuh di pohon gede itu. Iya. Dia udah muter-muter 3 kali, muter nggak ketemu. Nah tiba-tiba saya ada di situ. Kata dia kayak nggak kelihatan, padahal saya di situ. Saya juga nggak kemana-mana sebenarnya. Gitu. Oh jadi dua orang tuh sama Anjas kata nyari si Deden, muter. Iya. Muter dulu.
udah beberapa kali, baru ada tuh tiba-tiba ada aja ketiganya tuh, ada lagi duduk ya, di situ. di situ. Nah udah kan, udah ketemu, ya udahlah, seenggaknya saya selamat kan. Udah setelah itu ya udah kita balik lah, kita balik ke tenda. Waktu itu sekitar udah dini hari subuh gitu. Kata si Deden gitu, ya udah kita sholat tahajud aja dulu gitu. Nah waktu itu saya belum biasa tahajud, nyoba buat tahajud aja tuh waktu itu, tapi kita dengan air seadanya dan sholat di dalam tenda, karena kalau kita di luar tenda kita juga takut kejadian lagi kayak gitu kan. Nah habis itu udah pagi, nah kita beres-beres lah tuh mas, beres-beres. Jadi setelah kejadian itu nggak ada hal-hal mistis lain tuh? Nggak ada. Udah pagi ya? Udah pagi kita beres-beres. Nah tapi kita nggak jadi muncak tuh mas, karena kita udah capek juga, pikirannya udah kacau. Jadi kita turun aja lah paginya itu, kita turun, tendanya kita rapihin dan lain sebagainya. Nah kalau di gunung kan kita turun juga harus lapor. Nah waktu itu kita lapor nih ke yang jaga base campnya, gimana katanya, jadi muncak nggak, kata gitu. Nggak jadi gitu. Kenapa digangguin? Iya kata saya gitu. Iya soalnya waktu itu kalian berangkatnya malam Jumat, kata dia gitu. Iya sih bener malam Jumat. Terus masnya bilang gini, tapi kan sebenarnya saya udah nggak ngebolehin tuh, karena kalian datangnya malam Jumat, datangnya Kamis, tapi jatuhnya tetap malam Jumat sih. Terus bertiga ganjil mas. Gitu. Nah tapi karena kalian jauh-jauh dari Jakarta kan nggak enak, ya udah saya bolehin. Dari takutnya kecewa kan, jauh-jauh udah beli kereta gitu. Nah terus masnya tiba-tiba bilang gini, digangguin sama kakek-kakek ya gitu. Oh yang si mas yang jaga base camp ya hilang ke nanya Bang Anjas, digangguin kakek-kakek ya. gitu. Nah lah kok masnya tahu, saya bilang gitu. Iya si kakek-kakek itu udah tinggal di situ, dari base camp itu ternyata. Jadi dia udah ngeliat dong. Kata masnya. Iya dia udah ngeliat. Iya si kakek-kakek itu. Jadi udah diikutin dari kita berangkat. Jadi dia udah tahu kalau kita udah digangguin pas kita nyampe. Udah gitu mas. Alhamdulillahnya untungnya sih selamat ya. Maksudnya kan di pos 3 pos 4 tuh ada jurang ya. Maksudnya untungnya nggak sampai ke sana lah nasibnya gitu. Gitu sih mas paling. Jadi ceritanya gitu aja tuh bang. Iya sih yang saya alamin kayak gitu. Waktu sebenarnya udah banyak rumor-rumor ya, kayak pasar setan yang ada di Gunung Lawu gitu bla bla bla. Tapi baru kali ini kan Bang Anjas ngalamin masuk ke pasar itu ya. Iya, terutama pasar sama suara gamelan tuh. Banyak sih yang pendaki-pendaki yang udah ngalamin, kayak terutama gamelan itu ya. Kayak gamelan yang udah kayak nggak masuk akal banget lah kalau ada gamelan di gunung gitu. Oh iya, gue juga mau tanya nih Bang Anjas nih. Kira-kira saat lu bikin tenda itu kan yang lain kan bikin juga tuh. Ya, itu jaraknya jauh-jauh atau deket-deket ya? Ya sebenarnya sih kita waktu berangkat bareng ya, karena ada barengan lagi tuh dari kelompok lain, kayak jadinya 8 orang itu. Cuma waktu sampai sana kan saya tuh sama kelompok saya emang agak telat, jadi sebenarnya kita ngecamp tuh nggak di tempat camp, karena yang tadi di Pasar Dieng itu. Oh jadi mereka duluan gitu? Oh iya Bang Anjas nih, gue mau nanya lagi nih ya. Untuk yang pas Bang Anjas masuk ke pasar tuh, itu orangnya hanya interaksi sama yang lain atau gimana ya? Sibuk sendiri, cuma kayak nggak interaksi gitu, kayak kayak kosong gitu mas. Oh kosong. jadi cuma kayak pasar tradisional gitu, kosong, kayak jadi, ada kegiatan. Iya, jadi modelnya Bang Anjas lihat mereka nih, mereka nggak ngelihat Bang Anjas gitu? Enggak, mereka nggak pedulin saya, cuma mereka ada kegiatan pasar gitu ya. Cuma kalau dalam
pandangan saya ya kayak kegiatan pasarnya tuh kayak kosong aja gitu, kayak nggak kayak pasar pada umumnya lah. Kayak kalau kita kan kalau beli kayak ada apa ya bahasa Indonesianya, Tawar-nawar gitu. ada kemauan, ada kan manusia punya nafsu lah gitu, kayak pengen beli barang itu, kayak muka kita kayak berbinar mau beli barang itu misalnya gitu. Datar semua gitu. Iya, ya. waktu itu yang saya lihat sih datar dan ada kegiatan, cuman kayak saya ngeliatnya kayak kosong aja nih pasar gitu. Nah untuk kakek-kakeknya tuh bang, gimana tuh? Saat udah ngasih si daging tuh kan, dagingnya udah kasih kan tuh. Oh iya, yang tentang daging itu, saya pas mau balik tuh kan kita beberes dan pengen makan lagi kan. Terus saya nyoba inisiatif tuh nawarin tuh, oh iya saya bawa daging nih yang dari semalam gitu. Pas dicek ternyata cuma batu kali gitu. Jadinya batu tuh bang. Hah? Bukan Jadi yang daging. tadi abang bawa daging tuh dari pasar dikasih kakek-kakek, mau dimasak niatnya jadi batu. Cuma batu ternyata, bukan daging. Gak bisa dimakan dong bang. Gak bisa, ya udah gituin aja udah. Oh jadi selama ini memang pasar setan itu yang biasa kita dengar aja, nyatanya ada beneran ya bang ya? Ya waktu itu sih saya ngerasanya ada gitu, walaupun temen saya nemuin saya kayak saya sedang bengong gitu, cuma saya ngerasanya ada sih pasar setan itu. Untungnya bisa balik tuh bang. Takutnya pas yang di pintu itu sih saya takutnya itu ngejerumusin saya atau malah ngedorong saya, nggak tahu saya. Untungnya sih ditemuin sama si Dede dan Rizky tuh gitu. Jadi masih memang belum waktunya ya bang ya. Alhamdulillah. Ya untuk ceritanya hanya itu aja nih guys dari Bang Anjas. Ya. Jadi Bang Anjas terima kasih ya bang ya atas kehadirannya untuk kedua kali nih ke sama-sama, Mas. Channel kita nih gitu nih. Untuk kedepannya untuk sukses selalu ya Bang Anjas ya. Dan kalau ada cerita lagi Mas Anjas nanti bisa kasih tahu kita nih. Siap. Gitu. Siap. Dan untuk kalian nih para pecinta cerita misterius, khususnya cerita-cerita horor, bagi kalian yang punya cerita horor atau yang menakutkan, menyeramkan bagi kalian bisa membagikan kisah-kisah kalian dengan email ke nanti ditaruh di atas atau di bawah gitu. Antara dua itu ya, bisa dikirim di situ. Yang pasti nanti cerita yang menurut kami seram itu pasti akan kami hubungi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami agar channel ini semakin besar. Baiklah, kami tutup acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.